Bab 595. Jangan berharap bisa melepaskannya. Setelah membaca komentar di tangkapan layar, Albert tiba-tiba meledak seperti kucing yang terinjak kakinya, dan menahan keinginan kuat ingin melempar ponselnya. Dasar kina si wanita yang minta ditampar, bahkan berani membujuk pria kaya untuk melakukan tepukan cinta dengannya. Dasar sahabat palsu, Albert menggertakkan gigi, lalu mengganti topik pembicaraan dan mengirimkan sebuah pesan suara ke Kina. Ngomong-ngomong, Kina, biasanya pada saat ini, kamu sedang melakukan sesuatu dengan tuan muda kedua. Mengapa masih punya waktu untuk mengobrol denganku malam ini? Apakah tuan muda kedua terlalu lemah? Beberapa detik kemudian, Kina menjawab, Haiks, aku sedang mengobrol denganmu tentang pria kaya dan Dewi. Mengapa kamu membicarakanku? Tidak, aku hanya peduli padamu. Ayolah beritahu kakak, apakah tuan muda keduamu melakukan 7 kali semalam, dan berapa lama untuk tiap kalinya? Albert mengirimkan sebuah pesan suara yang sangat ambigu. Kina agak kesal diejek olehnya, dan tidak bisa menjawab, hanya mengetik sebuah kalimat, Albert, kamu si iblis perempuan, aku tidak ingin mengobrol denganmu lagi, aku akan pergi membaca postingan pria kaya. Albert mendengus dan tersenyum, lalu mengirimkan tangkapan layar Kina kepada Ezra, dan berkata, Tuan muda kedua, Kina sepertinya sedikit tidak puas dengan penampilanmu baru-baru ini, lihat komentarnya. Harusnya aku tidak perlu mengajarimu bagaimana melakukannya, kan? Dan tidak perlu berterima kasih, dia ingin melihat, apakah Kina masih berani menjebaknya di postingan, pria kaya. Hicks, ayo, saling menyakiti. Siapa takut? 2 atau 3 menit kemudian, Ezra membalas 2 kata yang tidak berperasaan, terima kasih. Albert melepaskan maskernya, kemudian berbaring dan membaca postingan minta bantuan yang dikirimkan Vito, dan memperhatikan komentar para talenta. Sejak dia tahu Vito meminta bantuan di forum dan bertanya bagaimana mengejarnya, dan begitu banyak orang memberinya nasihat, Albert langsung membaca posting dan komentarnya di forum setiap malam. Tapi dia tidak pernah berkomentar. Seperti pepatah, harus memahami diri sendiri dan musuh, agar bisa menjadi pemenang dalam semua pertempuran. Jadi, setelah itu, dia tahu cara-cara yang akan digunakan Vito. Malam ini, Kina yang memberikan ide untuk pria kaya, mengangkat batu membanting kakinya sendiri. Ezra berhasil menipunya melakukan sesuatu. Ezra telah menahan nafsunya beberapa saat. Kina hampir pingsan beberapa kali. Sampai siang hari berikutnya, di saat makan siang, Albert menerima pesan WeChat dari Kina. Albert, aku membencimu. Kina mengirim pesan pada saat ini. Albert mengangkat alisnya tersenyum. Sepertinya seseorang telah diterkam dan dimakan tadi malam. Albert pura-pura tidak tahu apa-apa, dan membalas pesan, emangnya apa yang telah aku lakukan? Dengan emotikon bingung, Kina tidak membalasnya. Apa yang kamu lihat? Begitu senang, Vito mendekatinya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, aku hanya mengobrol dengan Kina. Albert menjawab dengan acuh tak acuh. Albert, nada suara Vito tiba-tiba menjadi serius. Kemudian memegang tangan kirinya dan bertanya dengan serius. Apakah kamu tidak menemukan tanganmu sepertinya kehilangan sesuatu? Albert menarik tangannya sendiri dan melihat, tapi tidak merasa ada yang hilang. Tidak ada, aku tidak punya kebiasaan memakai perhiasan. Aku hanya memakai perhiasan ketika membuat iklan atau menghadiri acara yang disediakan oleh pihak sponsor. Satu-satunya perhiasan yang dia kenakan adalah kalung di lehernya yang terbuat dari platinum. Desainnya sederhana dan unik, liontinnya adalah batu rubi kecil. Itu adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-18. Kina membelinya dengan uang tahun baru dan memberinya sebagai hadiah ulang tahun. Dia sangat menghargainya dan telah memakainya selama bertahun-tahun. Aku merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Vito memegang pergelangan tangannya lagi, menariknya ke depannya, dan melihat ke bawah dengan serius. Tangannya sangat indah, ramping dan putih. Bahkan kukunya juga sangat menarik, tanpa mengenakan cat kuku apapun, tapi lebih indah dari model tangan, kelembutannya pas, dan sentuhannya sangat mengagumkan.
Telapak tangannya dipegang Vito. Albert berjuang, tapi Vito tidak melepaskannya. Albert tidak berdaya, dan karena tidak ada orang luar, jadi dia membiarkannya. "Mengapa kamu menarik tanganku? Makanlah makananmu," dia berkata dengan kasar. Beberapa detik kemudian, Vito melepaskan tangannya dan mengambil sumpit untuk lanjut makan. Awalnya, Albert tidak merasa ada yang aneh. Ketika dia mengambil sebatang daging panggang dan hendak menggigitnya, dia merasakan sesuatu melintas di matanya. Dia melihat ada cincin berlian di jari manisnya. Gaya cincinnya sederhana dan mewah. Desainnya unik. Berliannya dipotong dengan sempurna dan indah. Dapat dilihat cincin ini sangat mahal. "Vito, mengapa kamu memakai cincin itu di tanganku?" Dia meletakkan makanan di tangannya, menyeka minyak di tangannya dengan tisu, dan mengulurkan tangan untuk melepaskan cincin itu. Pasti di saat berkata, Vito diam-diam memakaikannya. Ukuran cincin sangat pas dengan jari-jarinya, bisa berputar. Tapi karena tulang yang menonjol di antara buku-buku jari, tidak peduli bagaimana dia berusaha tetap tidak bisa mengeluarkannya. "Mengapa mau melepaskannya? Aku memilih cincin ini untuk waktu yang sangat lama." Vito mengambil daging kambing yang telah dia gigit dan memakannya. Beberapa hari ini, dia tidak mengizinkan Vito menciumnya, jadi Vito hanya bisa mengunyah daging kambing yang telah dia cicipi, sebagai ciuman tidak langsung untuk menghibur jiwanya yang tertekan. Albert menggertakkan gigi karena marah. Dia mengambil sedikit minyak dari daging kambing lainnya dan mengoleskannya ke jari-jarinya sebagai pelumas. Tapi meski begitu, cincin itu sepertinya telah mengakar di jarinya merah, tapi tetap tidak bisa dikeluarkan. "Vito, segera lepaskan cincin itu untukku, segera," Albert mengulurkan tangan ke depannya, dan memerintah dengan nada yang kuat. Vito tersenyum anggun, menarik tangannya, namun bukan membantunya melepaskan cincin itu, tapi, "Lihatlah, itu sangat pas dan enak dipandang." Vito mengulurkan telapak tangannya ke sisi telapak tangan Albert. Dia juga mengenakan cincin di jari manisnya. Gaya cincin pria umumnya relatif sederhana, tetapi desain cincinnya menggabungkan elemen khusus dari cincin di tangan Albert. Bahkan orang yang tidak cukup teliti juga tahu itu adalah cincin pasangan. Albert menggertakkan giginya. Pria ini memakaikan cincin padanya. Adakah dia menanyakan pendapatnya? "Cincin ini tidak cantik sama sekali. Berliannya terlalu kecil. Kapan dirimu menjadi begitu pelit? Cepatlah melepaskan cincin itu." Dia mendengus, dan sengaja berkata dengan jijik. Bagaimana mungkin Vito tidak tahu Albert sedang menggunakan kata-kata agresif untuk membuat dirinya melepaskan cincinnya. "Kamu telah memakai cincin itu. Masih ingin melepaskannya? Jangan berharap." Bab 596. Berciuman. Kemudian senyuman Vito membeku di sudut bibirnya. Ekspresinya sedikit kecewa, dan matanya menyipit. "Aku menyangka kamu akan menyukai gaya mewah dan sederhana seperti ini, Albert." Ekspresi apa itu? Seolah-olah dirinya telah menggertaknya. Sangat jelas dialah yang dijebak. "Aku belum melamarmu secara resmi. Langsung menipumu untuk membuat surat nikah. Cincin ini sebagai cincin lamaran. Kamu memakainya dulu, oke? Setelah kru selesai syuting malam ini, aku akan memilih beberapa gambar desain untukmu, memberitahuku model mana yang kamu suka." Vito memegang tangannya dengan erat, dan berkata dengan nada menyanjung. Vito bisa menjadi tak terkalahkan di bidang bisnis, tentu juga bisa memenangkannya. Mendengar Vito mengatakan tentang surat nikah, perasaan tak tega di hati Albert tiba-tiba menghilang. "Vito, perjanjian tertulis, pernikahan tersembunyi. Tahukah kamu apa artinya pernikahan tersembunyi? Kalau cincin ini tertangkap oleh wartawan, bahkan terjun ke Sungai Kuning, aku juga tidak dapat menjelaskannya. Kalau difoto reporter hiburan dan diposting ke internet, itu bukan pernikahan tersembunyi lagi. Air di Sungai Kuning memang keruh, hanya akan semakin kotor kalau terjun ke dalam." Vito berkata dengan tenang. Siapa yang ingin menikahinya secara diam-diam? Vito tidak sabar ingin memberitahu seluruh dunia bahwa Albert adalah istrinya.
Jadi betapa bagusnya kalau tertangkap reporter. Hei, kita sudah berjanji akan bercerai setengah tahun kemudian. Albert mengingatkannya dengan marah. Adakah dia menatap dengan wajah kosong dan meletakkan lengan di pundaknya, memeluknya, dan berbisik di telinganya. Perjanjian tertulis setengah tahun kemudian, kita akan bercerai kalau dirimu masih belum menerima aku, tapi batas waktu setengah tahun masih lama. Ketika berbicara, napas hangat menyembur ke akar telinganya, menggodanya secara samar-samar. Albert merasa sedikit panas di dasar telinganya, mengangkat tangannya untuk menutupi satu telinga, dan mendorong wajahnya menjauh. Jauhlah dariku. Sebelumnya dia tidak merasakan apapun ketika Vito dekat dengannya. Tapi tidak tahu sejak kapan, setiap kali Vito dekat dengannya, jantungnya langsung berdebar kencang tak terkendali. Vito melihat reaksinya, melihat akar telinganya memerah, sudut bibir Vito terangkat sebuah lengkungan, lalu menarik kembali lengan di bahunya dan lanjut makan. Begitu tergoda olehnya, Albert melupakan masalah cincin. Selesai makan, Albert mengambil tas. Ketika melihat cincin di jari manisnya, dia teringat kembali. Dia ikut di belakang Vito dengan kepala tertunduk, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, Albert mengulurkan tangan, menarik lengan bajunya. Vito, bisakah membantuku melepaskan cincin itu? Tidak nyaman mengenakan cincin ini di saat syuting. Kalau muncul cincin ini dalam adegan film, juga akan menyebabkan citra buruk pada drama ini. Dalam drama tersebut, Albert memainkan peran heroik sebagai putri jenderal. Mendengar Albert memanggilnya, Vito, dengan nada lembut dan lemah, Vito merasa sangat nyaman. Terlihat jelas Albert bersikap lembut hanya karena ingin menyenangkannya agar dia bisa membantunya melepaskan cincin itu, tetapi Vito tidak peduli. Ya, Vito menjawab dengan magnetis. Dia mengangkat tangannya ke atas, berniat membantunya melepaskan cincin itu. Tapi tampaknya meskipun dia bertindak, juga tidak dapat melepaskan cincin itu. Sepertinya tidak bisa dilepaskan. Vito penuh perasaan bersalah, dan menatapnya dengan tatapan tak berdaya. Tadinya kamu bisa memakainya, mengapa sekarang tidak bisa melepaskannya? Albert sama sekali tidak percaya dengan kata-katanya. Dia menekan amarah dan berkata dengan nada kecewa. Melihat penampilannya yang sedih, Vito hampir saja tidak menahan diri, melepaskan cincin itu untuknya. Untungnya, dia cukup tenang. Berpura-pura berpikir selama beberapa detik, Vito berkata, kalau kamu menciumku sekali, mungkin aku bisa memikirkan cara untuk membantumu melepaskan cincin itu. Mendengar ini, Albert ingin menendangnya terbang. Dia mendengus dan menarik tangannya ke belakang dengan marah. Vito bisa melepaskan cincin itu, dirinya tentu juga bisa. Albert mengambil napas dalam-dalam dan mencoba melepaskan cincin itu lagi, tapi hasilnya tetap sama. Kemudian dia mengamati cincin itu beberapa kali, tapi tidak menemukan ada yang aneh. Albert menggigit bibirnya, terpaksa mengulurkan tangan ke depannya. Lepaskan cincin ini, cium aku. Vito membungkuk dan meletakkan wajah di depannya. Albert menggertakkan gigi, menciumnya. La ingin membunuhnya. Seolah-olah teringat sesuatu, jejak licik melintas di mata Vito, tangannya mengaitkan lehernya, dan bergerak maju. Albert membuka mulutnya dan menggigit pipinya. Kilatan manja melintasi mata Vito. Dia berpikir dalam hati, pria nakal ini, begitu menemukan kesempatan, langsung menggigitnya. Ketika Albert ingin mundur, Vito mengulurkan tangannya yang panjang, merangkul pinggangnya, lalu menarik dan menahannya di pelukannya dengan erat. Sudah begitu besar, masih belum bisa membedakan antara cium dan gigit, aku akan mengajarimu. Suaranya lembut dan magnetis, sangat seksi dan menawan. Selesai berkata, Vito segera menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Albert membuka mulutnya karena kepanikan yang mendadak. Lidah Vito menyelinap ke mulutnya dengan mudah dan lancar, lalu terjerat dengan lidahnya. Ia bergerak cepat dan agresif. Albert yang masih terlalu polos, sama sekali bukan lawannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan,
dan langsung dikalahkan oleh ciumannya. Ini adalah lokasi syuting terbesar dan paling terkenal di negara R. Banyak drama kostum yang melakukan syuting di sini. Untuk mempererat hubungan dengannya, Vito telah memerintahkan agar tidak ada wartawan yang diizinkan masuk, sehingga tidak dipotret wartawan secara diam-diam seperti adegan saat ini. Jika skandal tersebar, Vito tidak bisa lagi menciumnya sembarangan seperti sekarang ini. Lumayan lama kemudian, hingga seluruh tubuh Albert menjadi lemas, barulah Vito meninggalkan bibirnya dengan enggan. Melihat Albert terengah-engah dalam pelukannya, hatinya merasa puas. Vito ingin tertawa ketika teringat Albert terengah-engah oleh ciumannya sendiri dan pingsan di pelukannya, membuatnya terkejut dan menyangka sesuatu terjadi padanya lalu mengantarnya ke rumah sakit. Setelah bertahun-tahun, Albert masih belum tahu bagaimana berciuman. Setelah mereda, Albert segera menjauhkan diri darinya dan mengulurkan tangan ke depannya. Hatinya sedikit kesal, lain kali, dia tidak akan membiarkannya melakukan ini. Salah, tidak ada lain kali, pasti. Vito tersenyum lembut, memegang cincin itu dengan ibu jari dan jari telunjuknya, lalu melepaskan cincin itu dari tangannya dengan gerakan halus. Albert berekspresi kaget, dan berkata dengan bingung, mengapa setelah mengotak-atik begitu lama, dirinya tetap tidak bisa melepaskan cincin itu, tapi hanya dengan sentuhan lembut, Vito langsung melepaskan cincin itu dari jarinya. Karena aku tahu ilmu sihir, Vito tersenyum misterius dan menggoyangkan cincin di depan matanya. Albert mendengus dan pergi. Ilmu sihir, itu hanya bisa membohongi Deanya.